aroma kentang waktu itu kawan-kawan. Terus dia bilang sama pacarnya, Ari katanya, kalau lewat sini kenapa sih selalu bau kentang gitu. Terus si Ari bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong. Sore ini kita kembali bertemu ya. Udah pasti dong, kalau kita bertemu itu pasti saya ada cerita untuk kalian semua. Sebelum saya bercerita, saya mau kembali berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya mau bercerita nih kawan-kawan. Cerita ini dikirim oleh Mbak Hesti melalui Instagram saya. Ceritanya judulnya Bau Kentang Rebus. Enak kayaknya ya, bau kentang rebus ya. Enak itu kalau dipakai somai kayaknya kawan-kawan. Oke, langsung aja ya kawan-kawan ya. Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mbak Hesti yang sedang bekerja di sebuah mall kawan-kawan di kotanya. Mallnya itu besar banget. Udah gitu Mbak Hesti itu kalau pulang itu jam 9 malam gitu kan dia. Nah, kalau hari biasa Senin sampai dengan Rabu Mbak Hesti itu selalu naik motor sendiri gitu, pulang ke rumahnya sendiri. Tapi khusus dari Kamis Jumat itu dia selalu minta jemput. Kalau nggak minta jemput ayahnya, dia minta jemput sama pacarnya kawan-kawan. Nah, pas kejadian ini adalah di malam Jumat. Nah, Mbak Hesti ini pulang dari mall itu jam 9 lewat. Jadi pas tutup toko itu dia kan beres-beres dulu gitu kan ya kawan-kawan. Jadi keluar dari mall itu 9 lewat hampir setengah 10. Nah, pacarnya udah menunggu nih kawan-kawan untuk jemput kan di depan, di bawah. Mbak Hesti bertemulah dengan pacarnya. Dengan pacarnya ini dia pas pulang itu nggak langsung pulang, dia tuh beli nasi goreng dulu. Beli nasi goreng katanya buat dua orang tuanya, bapak ibunya, dan juga pacarnya, juga dia juga nih 4. Jadi beli tuh kan, dibeli nasi goreng dulu. Ngantri lagi kawan-kawan katanya, ngantri nasi goreng tuh ya. Ngantri nasi goreng kata dia sampai hampir setengah jam. Jadi jam 10 kurang tuh kawan-kawan ceritanya. Cau lah dia pulang tuh sama pacarnya, sebut aja Mas Ari ya. Mas Ari ini sama Mbak Hesti boncengan nih kawan-kawan ceritanya, menuju jalan yang biasa mereka lalui kalau pulang kerja. Jalannya itu agak sepi ya kawan-kawan ya kalau lewat situ, karena katanya Mbak Hesti jalannya itu cuma ada satu rumah dan juga satu warung. Tapi kalau udah malam, daerah situ warungnya tutup semua. Ada satu rumah, nah rumahnya itu katanya Mbak Hesti udah kosong udah lama. Nah, belakang dari rumah itu ada pekuburan besar kawan-kawan, besar banget kata Mbak Hesti. Jadi mungkin yang punya takut kali kata Mbak Hesti ditempatin apa gimana, jadi kosong rumah itu. Mbak Hesti melewati jembatan. Nah, jembatan itu gak jauh dari rumah yang udah kosong itu. Mbak Hesti udah mulai mencium aroma-aroma kentang waktu itu kawan-kawan. Terus dia bilang sama pacarnya, Ari katanya, kalau lewat sini kenapa sih selalu bau kentang gitu. Terus si Ari bilang, udah gak usah ngomong-ngomong, kata si Ari, diem aja. Terus si Hesti masih lanjut nih dia, setiap baunya tuh kayak nyengat banget tahu, kata setiap lewat sini selalu kayak gitu. Nah, si Mas Hari ini karena ngerasa gimana, ditepaklah Hesti tangannya, udah diem gitu. Udah, mereka terus melanjutkan perjalanan. Pas di warung yang sudah tutup itu, tiba-tiba motornya mogok kawan-kawan di situ. Mati, tiba-tiba mati gitu ya. Nah, si Hesti ini, aduh, kenapa mesti mati di sini sih, kata si Hesti sama cowoknya. Terus si Ari, aduh gimana nih katanya, mati lagi. Aduh, kamu gimana sih, kata Hesti. Udah tadi juga aku takut malah kamu mati di sini motornya. Ya gimana katanya gitu ke si Ari. Akhirnya mereka tuh
kehilangan akal karena sepi gitu loh kawan-kawan. Daerah situ mau minta tolong pun bingung, orang nggak ada siapa-siapa gitu, mereka diem aja. Aduh gimana nih katanya, nyari bengkel juga bingung jam segini. Yaudah katanya Mbak Ahesti, udahlah dorong aja yuk, jangan di sini katanya, kalau diri lama-lama di sini udah bau banget lagi di sini katanya, bau kentang gitu. Kata Mas Ari, udah kamu jangan ngomong-ngomong kayak gitu mulu, kenapa sih gitu kan. Akhirnya mereka mendorong nih kawan-kawan. Sebelah dari warung itu ada pekuburan gitu besar banget gitu kan. Pekuburan itu besar sekali. Mereka kan harus mendorong motor mereka dong melewati pekuburan itu. Kuburannya tuh tengah-tengahnya tuh jalan raya nih kawan-kawan ya. Jadi ini kuburan, ini jalan raya nih. Tapi tuh jarang katanya, kalau udah malam tuh jarang dilewati orang katanya Mbak Hesti. Akhirnya Mbak Hesti itu merasa ya udah ayo kita jalan aja deh gitu sama-sama gitu kan. Dia berdua tuh jalan-jalan, akhirnya ambil gotong-gotong motornya itu kan. Mas Ari, kamu kalau mau naik nggak apa-apa saya dorong. Nggak usah katanya Mbak Hesti. Dia jalan kaki tuh kawan-kawan berdua melewati pekuburan itu. Tiba-tiba kata Mbak Hesti, ih kok makin bau sih, bau kentangnya makin kecium gitu. Terus Mas Ari bilang, udah kenapa sih jangan ngomongin kayak begituan katanya, udah motor mogok kamunya ngomong kayak gitu mulu, aku tuh jadi takut katanya Mas Ari. Aduh katanya, gimana nih, aduh. Udah mereka jalan terus kan, pas di tengah-tengah pekuburan besar itu, jalan raya ya, di jalan raya tapi ini kayak lewatin pekuburan sampingnya, dia mah di jalan raya tetep. Jalan raya itu tiba-tiba Mbak Hesti, ya Allah katanya, ini kok aromanya makin-makin sih. Nah dia gitu-gitu kan, makin-makin banget. Dia gitu-gitu dia ngeliat lah, nengok ke arah pekuburan. Ya Allah kawan, kata Mbak Hesti. Mbak Hesti itu melihat makhluk tinggi besar hitam ya, yang tinggi sekali dan besar gitu ya, gede gitu, hitam, melihat ke arah Mbak Hesti. Coba Mbak Hesti yang melihat hal itu langsung bilang ke Mas Ari, Mas tuh apaan Mas? Apaan tuh Mas gitu. Mas Ari yang lihat, Mas Ari nengok dong karena dikasih tahu Mbak Hesti kan waktu itu, nengoklah ke arah pekuburan itu. Dia juga ngelihat hal yang sama itu kawan-kawan, ngelihat hal itu. Mas Ari yang lihat itu langsung, udah katanya, gimana ya? Yaudah cepet ayo. Mereka berdua langsung kayak jalan cepet gitu, tapi motor tetap didorong ya. Jadi mereka tuh tetap ngedorong motor tapi cepet kayak apaan tahu kan, untuk ngelewatin kuburan besar itu maksudnya loh. Kabur langsung tuh sambil dorong motor kenceng banget. Mbak Hesti sendalnya sampai copot katanya kawan-kawan, sendal jepitnya. Akhirnya mereka kabur kan, udah kabur tuh kayak apaan tahu. Nah di depan itu alhamdulillah ada warung, melewati pekuburan itu ya agak jauh kata Mbak Hesti. Sampai ngos-ngosan tuh dia jalan, akhirnya ketemulah warung, ada warung di situ. Nah bapak-bapak tuh yang jaga, terus bapak itu bilang, Mbak, Mas dari mana? Pak saya mau beli minum katanya pacarnya Mbak Hesti. Oh iya Mbak, Mas kenapa? Aduh ntar dulu Pak, dia minum tuh akhirnya kan, kasih minum sama si bapak. Terus bapaknya bilang, kenapa gitu bapak itu bingung gitu kan. Ini motor saya mogok katanya. Iya di deket pekuburan tadi Pak. Terus pas di tengah-tengah itu katanya saya lihat nih tinggi gede hitam katanya, ngelihat ke arah kita berdua. Terus Mbak Hesti nambahin, udah gitu bawa kentang Pak, bawa kentang rebus. Si bapak bilang, aduh katanya udah sering kayak gitu mah katanya. Kalau kayak gitu mah sering, itu mah cuma diisengin doang, motornya nggak kenapa-napa katanya si bapak. Masa iya sih Pak? Coba katanya hidupin motornya di sini. Akhirnya Mas Ari itu lagi motornya, kuncinya dimasukin, terus dicoba lagi lah ya dihidupin. Hidup kawan-kawan motornya. Hidup tuh seketika tuh langsung genjreng, udah kayak apaan tahu tuh motor langsung. Alhamdulillah kata si bapak, kan udah saya bilang itu mah cuma diisengin aja. Mungkin pas situ lewat, situ ngomong macem-macem kedenger. Aduh Pak, emang ini pacar saya nih Mbak Hesti. Mbak Hesti langsung, aduh katanya, jadi salah saya nih. Aduh ya Allah, udah yuk balik aja yuk, saya juga takut kata Mbak Hesti. Akhirnya mereka bisa menuju pulang tuh kawan-kawan dengan selamat sampai ke rumahnya. Dan Mbak Hesti itu akhirnya memutuskan untuk pulang tuh gak mau lewat situ lagi. Jadi dia tuh selalu memutar nih, gak mau lewat situ katanya.
Dia muterin aja jalan yang nggak mau lewat situ, soalnya sepi kawan-kawan di situ. Kalau daerah sini mah sepi, rawan begal ya. Kalau di sana bukan, karena pekuburannya besar banget dan nggak ada orang juga, sepi, ya udahlah ketemulah yang begituan kawan-kawan. Begitu ceritanya hari ini. Terima kasih Mbak Hesti sudah mau bercerita pada kita. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Itu aja ya cerita dari saya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.